Bro, bayangin, lu jadi orang yang punya andil besar mengentaskan pengangguran, tiba-tiba lu diajak gabung pemerintah. Udah punya niat baik buat kesejahteraan rakyat, akhirnya lu dikorbankan jadi pesakitan korupsi. Ya, gue lagi ngomongin soal Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung langsung ngegas tangkap dan tahan Nadiem Makarim, mantan Mendikbud Ristek yang dulu bikin heboh dengan Gojeknya dan banyak membuka lapangan pekerjaan buat rakyat. Kasusnya dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan yang katanya rugiin negara sampai 1,98 triliun. Serius, ini bikin geleng-geleng kepala karena Nadiem lagi-lagi jadi korban sistem yang katanya penegak hukum, tapi malah kayak alat politik. Jadi gini, ceritanya dimulai pas Nadiem masih menteri tahun 2019 sampai 2022. Dia ketemu pihak Google Indonesia, terus langsung sepakat buat pakai Chromebook buat siswa-siswi di sekolah-sekolah, termasuk yang di pelosok. Karena apa? Chromebook emang punya nilai lebih dibandingkan kompetitornya. Anggarannya gede sampai 9,9 triliun. Karena bukan buat beli jutaan laptop aja, tapi sama proyektor dan router wifi. Sementara syarat sekolah yang dikasih harus terkoneksi internet. Tapi Kejagung bilang Nadiem ngasih instruksi spesial buat supaya spesifikasi pengadaan dikunci. Cuma buat Chromebook aja. Padahal kajian awal dibilang alat ini punya kelemahan dan gak efektif buat kondisi Indonesia berdasarkan uji coba saat menterinya Muhadjir. Kenapa gak efektif? Ya jelas aja, orang uji cobanya di sekolah 3T yang gak ada jaringan internet. Saat proses lelang juga Nadiem serahkan ke LKPP melalui e-katalog, jadi minim korupsi. Yang lebih mencengangkan, Nadiem juga gandeng Jamdatun Kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait supaya dana program yang gede itu enggak bocor. Nah ini yang aneh, kalau emang masalah kenapa enggak dikasih catatan? Kenapa ini sampai jalan? Terus Jamdatun kerjanya ngapain? Ngawasin atau kalau ada sampai korupsi berarti kerjanya nggak benar. Tapi sekarang Nadiem dibilang korupsi dan ada konflik kepentingan karena memilih Chromebook. Dan buktinya cuma berdasarkan grup WA. Ya, grup WA Mas Menteri Kortim yang dibikin teman Nadiem. Dia bikin grup sama teman-temannya buat bikin kajian digitalisasi pendidikan. Nah, grup ini dibentuk setelah Nadiem dipanggil Jokowi karena dia ditawarin posisi menteri. Lalu yang bikin tambah miris, Kejagung langsung tetapkan Nadiem sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari. Mulai 4 September 2025. Mereka bilang udah periksa 120 saksi, 4 ahli dan bukti-bukti dokumen. Tapi kok rasanya cepet banget ya. Ini nunjukin Kejagung lagi-lagi main kasar. Nggak peduli proses yang adil. Apalagi tim Nadiem bilang proyek ini udah lolos audit BPKP 2 kali. Ingat ya, 2 kali lolos dan gak ada masalah. Tapi tetap aja ditangkap. Kayaknya ini bukan soal keadilan, tapi lebih ke balas dendam politik atau mengejar target korupsi biar kelihatan kerja. Bayangin dampaknya ke pendidikan Indonesia. Uang triliunan yang seharusnya buat laptop bagus, buat anak-anak malah menguap entah kemana. Siswa di daerah pelosok yang butuh digitalisasi malah kena getahnya. Sementara elit-elit ini main-main dengan kekuasaan. Kejagung yang katanya jagain hukum malah bikin citra buruk. Penahanan mendadak, dugaan berdasarkan potensi kerugian bukan aktual kerugian, dan proses yang cacat prosedur. Nadiem sampai ajuin pra-peradilan, bilang penetapan tersangka ini enggak sah karena bukti-bukti yang kurang kuat. Tapi yang bikin gue percaya ini kasus ngada-ngada, lu tahu dong, biasanya kalau lu jabat di pemerintahan, apa yang terjadi dengan kekayaan lu? Pasti naik signifikan. Tapi Nadiem, dia malah turun drastis. Artinya dia memang gak mikirin gimana cari duit di pemerintahan. Intinya kasus ini bikin kita mikir, Kejagung beneran independen atau cuma alat buat ngejatuhin orang-orang kayak Nadiem?
yang punya background, keahlian, dan reformasi. Uang rakyat hilang, pendidikan mandek, dan kepercayaan publik makin tipis. Dan dengan kasus Nadiem, gue yakin orang-orang profesional bakal takut buat bangun Indonesia. Karena takut dinadimkan. Secara mereka gak punya dukungan politik. Semoga pra-peradilan bongkar kebenarannya. Jangan sampai ini jadi contoh buruk lagi buat penegakan hukum di negeri ini. Menurut lo gimana kalau tentang kasus Nadiem ini? Tulis di kolom komentar ya.